Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror Mistis di Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro dan diangkat dari kisah nyata pendaki wanita dan pria yang mendaki di Gunung Ciremai. Salah satu dari mereka ada yang melanggar pantangan di gunung tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror mistis di Ciremai. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp, masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan, Ayu heads. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol sampai di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua ada kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi, Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan, jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat, mungkin pengaruh heads. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu, mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita waktu di Sanggabuana dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduku mulai berdiri. Rasanya di antara semak di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri berdasarkan pengalamanku. Kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar, dia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan carry lu ya. Aku mengangguk, jadi sekarang aku jalan duluan sementara Ayu pegang carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total, penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis, dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesegukan dia berulang kali menyebut pocong, pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat.
Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat semakin mendekat. Kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walaupun tidak melihat apa-apa tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega, dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak, sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus saja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah, ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi, keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapa oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa, aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat, besok aja jalan lagi." Sambil menuju ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar Di, istighfar. Gak ada siapa-siapa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. "Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil. Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang mau balik menyusul Ayu. Aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun begitu dekat. Dia cuma menepukku mengajakku jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mataku terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. "Pergi! Pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini lu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul.
Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda, ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucap assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah, tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar dengan jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Buat teman-teman Portal Dimensi, untuk sementara waktu Kang Slamet akan upload di channel Portal Dimensi Official, dan link sudah Kang Slamet taruh di deskripsi ya. Aku terbangun di pos Cibunar bingung dan disorientasi sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi, badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Langsung menghampiri, yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan kecuali kejadian Ayu yang membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu? Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten Nyak Jang, punten. Bapak cuma mau nanya, kalian di atas zina?" "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan yang tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering ku ejek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa top tent yang baru ku beli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makannya, diisi perutnya." "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Ku buka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri.
apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan kanan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar ketika dia melihatku. Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang, di sini aja. Teman saya, Pak. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam, tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksa aku untuk terus turun walau ada kemungkinan untuk ngecamp semalaman lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan tapi bagi petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahunan. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika aku mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Hayu, Jang, kata si bapak ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang, tapi ketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali selah dan hidup aku naik lagi, tapi ketika digas motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami, yang seseorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi, tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu itu pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong. Iya Jang, tenang. Kata si emak, makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya. Apa Pak syaratnya Pak? Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan.
Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat. Maghrib itu sholat dengan khusyuk, setelahnya aku berdoa hingga menitihkan air mata mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut. Bismillah aja doanya, jangan putusnya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Setelah isya aku mengisi kerilku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlampku juga senter, semua sudah siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu, dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak, aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, apa ini pak? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong Amis ya. Kainnya kamu bawa, nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk, lalu dengan menarik nafas dalam aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walaupun pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu ku senteri bangunan kosong itu, mungkin ini yang dimaksud gubuk condong Amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagian tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyorot cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak, matanya membelalak lebar tepat di depanku.
Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk, shock. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri, sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi, kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana, mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menapak ke tanah, dia benar manusia. Dia mengamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Sendiri. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini tingginya sama denganku, usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya, matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Cermai. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat. Jawabku sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini dia menggelar matras keril besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Sambil tetap membelakangiku sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gue Moka. Aku sama sekali tidak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari kerilnya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedangkan dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya lalu menghisapnya dalam-dalam. Jadi, lu orangnya ya? Katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua, mulai dari sini sampai atas lu bareng gue. Mak Encep? Mak Encep siapa bang? Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mak Encep juga ngejagain lu ngelewatin hutan pinus, makanya lu bisa sampai sini. Kalau enggak lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung, tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing keril, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu, pikiran jangan kosong. Iya bang. Kita bakal disambut sama penghuni Cermai, dari yang bentuknya abstrak sampai solid.
Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang. Lo inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lo? Iya bang. Yang kedua apa bang? Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kolong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kolong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar, teteknya panjang ngegantung sampai ke paha. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya, dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kolong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antabrata. Orang ini memanggul kerilnya dan langsung berjalan sambil mengucap bismillah. Aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewatan hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar, hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak semakin tinggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri di depan tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan melintang menghalangi jalur. Bulu-bulu badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelahnya justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya. Sambil mengibaskan kaki, dengan tak acuh orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir mengikuti irama jalannya walaupun menggendong keril segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di kerilnya, tapi aku tidak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuknya dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali bergetar, rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu atau dua, seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan menggantung di sana sini. Hanya diam tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong."
Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja, mereka itu nggak bisa lebih. Kuntilanak nggak akan bisa nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana, beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai, bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok, asapnya terlihat mengebul tipis, bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang nggak punya etika kayak lu dan temen lu. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Kiri. Yang ada lu mati. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma ada jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan, semakin ke atas penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dengan lewat begitu saja dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengeram, seringkali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkih kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati, sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat. Pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan. Kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah, mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku, wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku, gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang. Ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku, usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalong wewe itu tepat berada di belakangku.
Punggungku serasa panas, beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang berkoreng dan berbau busuk, kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus ini bergerak perlahan membelai pipiku. Dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tidak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkeram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perutku naik ke dada hingga akhirnya mencengkeram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku, hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah, dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku, mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku ketika aku menyentuhnya. Tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang. Suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas memasakkan air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana berterima kasih kepada Nyilinggi. Nyilinggi siapa bang? Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah nggak tahu adat ya? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Tapi orang kan bang? Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Cermai. Kami kembali berjalan semakin ke atas. Hutan semakin rapat, pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa di suatu tempat. Aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini sebentar lagi. Di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjolor keluar memperhatikan rekannya yang sedang sibuk.
Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain di sekitaran mereka. Hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitaran pendaki yang sedang masak. Wajah-wajah sendu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa lihat kita. Katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama tapi berbeda dimensi. Percumanya apa mereka nggak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang. Disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah sini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu mengamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralihkan oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tidak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lu sumpah. Sini gue jelasin biar Jim. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil mengebuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalong wewe udah nggak akan bisa ngomong lagi. Kalong wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia nggak akan ngelepas lu boy, tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Dia menghembuskan asap rokok ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy. Terus bang? Buat ganti penjagaannya ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri semakin ke atas. Jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata bang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang doang, gak bisa ngapa-ngapain. Kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gue maksud tadi kan kuntilanak boy. Kan gue tadi gak nyebut pocong. Lah kalau pocong gimana bang?
Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa racun ke muka korbannya. Pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gue kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu nggak bakal mau kan diludahin pocong. Kalau diludahin gimana bang? Ya buta. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener mitosnya kalau bisa ngambil tali ketan pocong kita bisa kaya? Ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Emang bisa bang? Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong, hah? Manusia makin kesini makin aneh. Jadi gak heran gue kalau sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebun ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebun itu. Dari tanjakan di depan, seongok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidahnya panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya di tempat yang seharusnya leher. Sekarang nampak hanya tulang, jaringan urat, dan otot yang tampak basah membelilit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tidak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seongok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin ke dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Setelah kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gue bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun, paham gak lu? Dia membentakku dengan sangat keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan keras. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku dalam kegelapan malam. Jurang ini terlihat lebih mengerikan.
Lalu ku dengar suara tangisan juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya, kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari para pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Mereka salah apa, Bang? Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa, cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gue ngomong, dengerin. Bentaknya lagi, dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka, Bang. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gue. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah, mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis, awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahayanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini, tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku berinsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga bawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut itu. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat.
Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu, padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri, tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku, tangannya masih membekap mulutku, dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung, satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang, aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu. Masuk menembus kegelapan hutan, aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi? Suaraku gemetar bertanya, tapi tidak seperti biasanya. Dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... Udahlah, gak perlu cari tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku menjulang di antara hutan dan kabut. Sebuah bangunan besar di tengah malam seperti ini. Bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam, tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantingi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti, dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Iya bang, ngambil pembalut jangan dibuang Ayu. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Bukannya Nyilinggi baik bang, kan dia yang nolong waktu ada kolong wewe. Gue jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Lu boy. Bagai tersambar petir aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana dalam keadaan begini. Bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang. Gue ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat. Cuma lu yang bisa nolong temen lu dan cuma gue yang bisa nolong lu. Iya bang, maaf. Sekarang lu jalan lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa, langsung balik ke sini. Aku mengangguk mengerti, lalu dengan mengendap-endap aku melangkah maju menuju tanah lapangan ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu itu semakin tebal.
Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat, keringat menetes di dahiku semakin dekat. Bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah hari ini. Dengan tangan gemetaran ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibak tirainya. Nampak sosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangannya tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambutnya panjang, lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku beringsut mundur dengan perlahan sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur, tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali, tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku, wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku jubah hitam Nyilinggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tidak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku bergetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindar, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada, mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana, sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandanganku langsung lega, ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat, aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut.
Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku tapi aku tidak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayap lalu turun ke atas pusaran kubur itu, paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di depanku, pelan ku dekati batu nisan berlumut itu dengan gemetaran. Ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen, batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini, jadi aku menempelkan jariku berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya, pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar, apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menedang-nedang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang udah mati, boy. Aku membuka mataku, orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang, firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon canting yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan, hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tidak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kiri dan kanan. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda.
Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga jatuh. Tangan itu baru bisa lepas ketika orang itu menarikku, sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku. "Lari, boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih, sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tidak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berubah kuntilanak, dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetaran. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding, untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara diriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tidak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tidak mengajaknya mendaki Ciremai, dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walaupun lemah. Perlahan ku coba berdiri, rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetaran, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung di atasnya. Di dahan-dahan pohon kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil.
Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membuku. Di belakangnya mengekor dua orang lain, jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendakian sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini anjing." Dengan takut-takut ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah kulit wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung, sedikit lagi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah, udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuaranya bisa diam menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia mengeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Ku makan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih mengeram
dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramanya tak terdengar lagi, pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih, di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyi Linggi tampak melayang sejengkal dari tanah, wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar, sebuah suara terdengar marah. Kalian. Ibu tua itu menatap Nyi Linggi lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Linggi, ucap si kakek tersebut dengan lembut. Ada apa ini Linggi? Tanpa membuka mulutnya, Nyi Linggi berteriak marah. Jangan ikut campur, bukan urusan kalian. Matanya melotot tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. Anak-anak ini harus mati. Aku menggigil mendengarnya ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyi Linggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyi Linggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. Anak ini telah berbuat kerusakan. Mati jadi keharusan. Aku semakin menggigil ketakutan sementara Nyi Linggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. Mati! Mati! Kedua orang tua itu ku dengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi. Kakek itu berucap pelan. Jangan ikut campur. Bentak Nyi Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar, tiba-tiba saja wajah kalong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali, Nyi Linggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu, sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang tapi dia tidak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata mati, 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 dan mati. Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas.
Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan? Mataku membelalak menatap orang itu, mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku. Istighfar. Suaraku bergetar lirih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lebih keras. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak. Lebih keras. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku menjadi sejadi-jadinya sambil menangis, dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku, dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Air mataku mengalir deras. Tak mampu ku bendung, bibirku bergetar pelan. Dalam isaku istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan, senyumnya tersinggung menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar. Mati. 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 Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam. Ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan, perlahan bibirnya yang selama ini tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa dibayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua dengan hikmat. Ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan perlahan, dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk, tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek dengan lembut. Kakek putih itu pun menempuk pundaknya, disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam.
Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku, benda pembawa petaka itu masih di sana. Terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati, apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu benda-benda mistis seperti keris, tombak dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang aku mengamati punggung bongkok ibu tua ini. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai, boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku akan pensiun naik gunung. Jangan lemah, boy. Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya, bang. Kalau gak ada abang, gak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gue, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah. Ayu termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, bang? Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya, bang. Balasku singkat, kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya, bang. Tadi kakek itu siapa, bang? Orang itu cuma tersenyum, tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau Wewe tadi gimana nasibnya, bang? Mati. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu, bang? Bawel lu ya? Jawabnya ketus, tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia? Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa?
Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis. Tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku, tapi tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk di sebelahku. Di balik tirai berwarna biru tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan. Di tiang di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin membalas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah gak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gue ya. Gara-gara gue lu jadi begini. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat. Siapa yang bawa gue ke sini yuk? Gak tahu juga, Di. Gue juga bangun-bangun udah di sini. Jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk, lihat pin yang gue pegang pas gue pingsan gak? Oh ada, bentar ya. Katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tidak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya. Sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana yuk? Tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya.
Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gue gak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi. Nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyelinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Sekian dan terima kasih buat Anissa yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.